Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari bersama dengan saya kita berdoa kepada Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini, pagi ini Tuhan, kami masih ada. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Engkau Tuhan, untuk kami terus menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Semua ini karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami, untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini biarlah kami tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan ini Tuhan kami akan membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau tolong kami, berkati pendengaran kami, hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Berikan kami roh pengertian untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan bagi kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kemarin kita sudah memperingati hari kematian korban penebusan Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan kita juga sudah merayakan hari kebangkitannya, kemenangannya, kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kebangkitannya dari antara orang mati membuat Yesus, kehadirannya tidak lagi dibatasi, tidak dapat dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat kehadirannya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia Tuhan yang maha hadir dimanapun dan kapanpun. Ketika kita mau, kita rindu untuk berjumpa dengan Dia, menikmati hadiratnya, maka Dia hadir di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam keadaan yang seperti saat ini yang kita alami, dunia alami, bangsa Indonesia alami, daerah kita saat ini mengalaminya, gereja kita mengalami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membuat rumah kita menjadi rumah doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah doa, tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita, di dalam doa-doa kita, di dalam pujian penyembahan kita, di dalam kita membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, untuk menaikkan ucapan syukur di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita adalah tempat doa, dan rumah kita akan disebut rumah doa. Kita buka dulu firman Tuhan untuk mendasari kita pagi hari ini, yaitu dalam Yesaya
Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7 saya bacakan firman Tuhan ini buat kita. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yaitu rumahku disebut rumah doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi keadaan dunia sekarang ini membuat kita membuat pola hidup kita mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Di dalam segala aspek semuanya berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kegiatan sehari-hari kita, biasanya kita bekerja di tempat pekerjaan, entah itu di kantor maupun di lapangan. Kita bekerja saat ini harus di rumah. Semuanya kita lakukan pekerjaan itu di rumah, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pola pendidikan pun berubah. Yang seharusnya anak-anak sekolah, orang-orang belajar itu di sekolah, saat ini semua dialihkan di rumah. Kegiatan belajar dilakukan di rumah, tidak lagi berkumpul bersama-sama di sekolah, tapi semua anak-anak murid melakukan kegiatan belajarnya di rumah masing-masing. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pola ibadah pun menjadi berubah. Biasanya hari Minggu seperti ini semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang ke gereja berbondong-bondong, berkumpul bersama-sama dalam sukacita. Ya, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita bersama-sama di gereja. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, semua itu berubah. Kegiatan ibadah dialihkan semuanya di rumah-rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jadikanlah rumahmu sebagai rumah doa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semua sudah berubah, ya. Pelayanan, biasanya pelayanan yang dilakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melakukan kegiatan pelayanan ibadah di gereja, ya, dengan dihadiri oleh jemaat-jemaat Tuhan. Pelayanan dilakukan di depan mata jemaat-jemaat Tuhan sekarang yang hadir di gereja. Kegiatan pelayanan dilakukan, hanya mereka yang bertugas boleh hadir di gereja, dan pelayanan dilakukan hanya di depan beberapa mata orang, bahkan di depan kamera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini yang kita lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya menjadi berubah. Kegiatan ibadah di gereja tidak lagi ada kehadiran jemaat, tapi kehadiran Tuhan tetap ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Karena itu melihat kondisi seperti ini, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk menjadikan rumah tempat tinggal kita, tempat kita beristirahat, tempat kita berkumpul bersama dengan keluarga, tempat kita menikmati santapan makanan berkat Tuhan di rumah kita masing-masing saat ini. Mari kita mengubah rumah kita menjadi tempat doa, ya, sehingga rumah kita disebut rumah doa. Ada mezbah keluarga, ada mezbah doa di setiap rumah-rumah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk mempersembahkan pujian penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, menaikkan doa-doa kita kepada Dia di rumah kita, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya.
dengan menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada mesbah Tuhan, ada mesbah doa di rumah kita, ada mesbah keluarga di rumah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa, semakin mandiri secara rohani sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi bergantung kepada sesuatu, kepada gereja saja, kepada hamba Tuhan saja untuk membangun iman kita, ya, karena ada mesbah Tuhan, ada hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya mau katakan bahwa mesbah doa di rumah itu sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Karena dengan mesbah doa itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mesbah doa adalah sarana bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan kita di dalam mesbah doa, baik dengan keluarga kita maupun pribadi masing-masing, di rumah masing-masing maupun di tempat engkau bekerja saat ini. Di situ harus ada mesbah doa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Membangun hubungan saudara dengan Tuhan, ya, hingga Bapak Ibu Saudara kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada dua hal penting, Bapak Ibu Saudara, bagi kita pagi hari ini yang saya mau bagikan di dalam renungan firman Tuhan ini berkaitan dengan mesbah doa, menjadikan rumah kita sebagai mesbah doa. Ada dua hal penting yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita membangun mesbah doa, menjadikan rumah kita sebagai mesbah doa, ya, rumah doa. Ada dua hal pentingnya itu. Yang pertama, dengan adanya mesbah doa atau dengan menjadikan rumah kita sebagai rumah doa akan membuat kita semakin berakar iman kita di dalam firman Tuhan. Iman kita akan semakin berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan ketika kita membangun mesbah doa di rumah kita masing-masing, menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam mesbah doa itu, ya, yang dilakukan adalah beberapa hal, yaitu seperti kita berdoa bersama dengan keluarga, atau berdoa secara pribadi, ya, berdoa dengan rutin, dengan disiplin kita melakukan doa-doa, kegiatan doa-doa kita. Di dalam mesbah doa itu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Ada ibadah, ada pengagungan kepada Tuhan di dalam mesbah doa itu, ya. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu yang sudah kita tetapkan, ya, untuk melakukan mesbah doa ini di rumah kita masing-masing. Ada doa, ada pujian penyembahan, ada ucapan syukur, ada pembacaan dan perenungan firman Tuhan di sana. Sehingga iman kita itu semakin dibangun, semakin berakar, semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan, hingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kegiatan seperti ini dengan mengadakan mesbah doa di rumah kita, dengan menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kerohanian kita semakin sehat, kerohanian kita semakin baik, rohani kita sehat, roh kita sehat, roh kita kuat, roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin disiplin di dalam Tuhan. Saya percaya itu akan membuat atau akan mengimpartasikan kesehatan bagi tubuh kita juga, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari mulai saat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini, keadaan seperti ini, kita harus membuat rumah kita menjadi rumah doa. Ada mesbah doa, ada mesbah keluarga di rumah kita, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya mesbah doa di rumah kita akan membuat kita semakin berakar dalam iman dan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Mesbah doa ini akan membuat kita semakin disiplin dalam rohani. Membangun mesbah doa, ya, akan menjadikan kita, mengajari kita menjadi orang-orang yang disiplin di dalam kerohanian kita. Disiplin di dalam doa, berdoa dengan teratur. Jadwal-jadwal doa yang kita buat itu akan semakin disiplin kita melakukannya. Kegiatan-kegiatan pujian, penyembahan, ibadah kepada Tuhan itu akan semakin disiplin di rumah kita masing-masing, ya. Pembacaan firman Tuhan itu akan semakin disiplin. Merenungkan firman Tuhan akan semakin disiplin dengan adanya mesbah doa di rumah masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa disiplin di dalam kerohanian kita setiap hari di rumah kita kalau kita tidak ada mesbah? Sebab di mesbah inilah kita membawa segala korban persembahan kita kepada Tuhan. Korban pujian, korban ucapan syukur untuk berjumpa dengan Tuhan di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari mulai saat ini saya mengajak kita untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Jangan lagi hidup berfoya-foya di rumah, menghabiskan waktu dengan sia-sia di rumah. Tapi mari kita mempergunakan waktu ini untuk membangun mesbah Tuhan di rumah kita masing-masing. Melakukan firman Tuhan, ya, akan membuat kehidupan kita, kerohanian kita semakin baik di dalam Tuhan. Dan hidup kita semakin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Amsal pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita mendisiplinkan kerohanian kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, maka engkau akan mendapat penghargaan, kasih dan penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Kita akan semakin dikasihi, dihargai, dihormati oleh Tuhan. Sebab kita anak-anak Tuhan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mendisiplinkan kerohanian kita, mendisiplinkan diri kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia, seperti yang dikatakan tadi dalam Amsal pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini untuk kita menjadikan rumah kita sebagai rumah doa bagi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 56 tadi ayat yang ke-7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa, tempat kita membangun hubungan dengan Tuhan kita di dalam rumah kita, di dalam doa pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Ya Bapak Ibu Saudara, mari mulai saat ini kita berkomitmen bersama-sama, saya dan saudara, untuk membangun sebuah mesbah bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Tempat kita bersekutu dengan Tuhan, tempat kita berjumpa dengan Tuhan, tempat kita menikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga. Di rumah kita masing-masing kita mulai membangun mesbah bagi Tuhan, untuk tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita akan semakin bertumbuh,
kita pun semakin disiplin di dalam kerohanian kita, ya. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu kita setiap hari begitu saja, tapi ada waktu-waktu yang kita isi, yang kita berikan kepada Tuhan, waktu yang berkualitas untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Jadikanlah rumahmu sebagai rumah doa. Puji Tuhan. Saya berdoa buat kita semua untuk mengakhiri firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah mulai hari ini kami menyadari akan pentingnya sebuah mesbah keluarga, mesbah doa di dalam setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk kami membangun hubungan dengan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan doa-doa kami, menaikkan pujian penyembahan kami di dalam mesbah doa di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan Engkau memberkati kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami mau memulai berkomitmen untuk membangun mesbah doa di rumah kami masing-masing Tuhan. Menjadikan rumah kami sebagai mesbah doa, karena di sanalah Tuhan hadir. Tuhan memenuhi kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, ketika kami bersekutu di dalam mesbah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini mengajari kami untuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya Bapa. Di dalam kami membangun hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati kami, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik kami yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami mau melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap keluarga kami masing-masing, dalam pribadi masing-masing Tuhan, sehingga rumah kami akan disebut sebagai rumah doa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kiranya Tuhan melindungi kami, memberkati kesehatan kami, memberkati apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami doakan saat ini Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.